Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Revi Merani, NPM 1913031027. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah teori akuntansi, yaitu aset. Jadi, ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, apa pengertian dari aset? Yang kedua, apa saja macam-macam aset? Yang ketiga, apa saja karakteristik aset? Yang keempat, bagaimana pengukuran aset? Yang kelima, bagaimana penilaian aset? Yang keenam, bagaimana pengakuan aset? Yang terakhir, bagaimana penyajian aset? Baiklah, saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aset. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan. Bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset mempresentasikan potensi jasa fisis dan non-fisis yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Pembahasan yang kedua, macam-macam aset. Secara umum, macam-macam aset pada neraca dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, aset lancar atau aktiva lancar mencangkup kas dan aktiva lainnya yang diperkirakan dapat direalisasi menjadi kas atau dijual atau digunakan selama satu siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca. Yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, penghasilan yang masih akan diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Kemudian yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar mencangkup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Yang pertama, aset tidak lancar mencangkup aset tetap atau aktiva tetap. Adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap adalah tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, perabot dan peralatan kantor, perabot dan peralatan toko, alat pengangkutan, dan sumber-sumber alam. Aset tetap memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, harus ada fisik dari aset tersebut, dan aset tersebut ada wujudnya. Yang kedua, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk operasi normal perusahaan. Yang ketiga, tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan. Kemudian, yang kedua, aset tidak lancar mencangkup aset tidak berwujud. Hak ini diberikan kepada penemunya, penciptanya, atau penerimanya. Pemilikan hak ini dapat karena menemukan sendiri atau diperoleh dengan jalan membeli dari penemunya. Hak-hak ini dilindungi oleh undang-undang. Yang termasuk dalam aktiva tidak berwujud adalah hak cipta, hak sewa, hak monopoli, hak paten, merek dagang, biaya organisasi, dan goodwill. Yang terakhir, aset tidak lancar mencangkup aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat berupa saham dan obligasi dari dan pinjaman kepada perusahaan lain, harta kekayaan yang tidak digunakan dalam operasi rutin perusahaan, misalnya gedung yang disewakan kepada pihak lain, mesin yang digunakan di waktu yang akan datang, dana yang diperuntukkan bagi tujuan khusus selain pembayaran utang jangka pendek, pinjaman kepada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi. Pembahasan yang ketiga,
yaitu karakteristik aset. Ada 3 macam karakteristik aset. Yang pertama, karakteristik umum yang mencangkup 1. Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Yang keenam, berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Kemudian yang kedua, karakteristik utama. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu maupun bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Dikuasai oleh suatu unit usaha, sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi, penguasaan terhadap suatu manfaat merupakan faktor yang sangat penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian aktiva. Yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Yang terakhir, karakteristik pendukung. Yang pertama, melibatkan kos. Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos. Pengeluaran sumber ekonomi, misalnya kas, sebagai penghargaan sepakatan. Akan tetapi, tiadanya kos tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Suatu aset dapat diperoleh, misalkan dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran sumber ekonomi. Yang kedua, berwujud. Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, tidak memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan aset. Objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak fisik. Yang ketiga, tertukarkan. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai ukur. Dengan kata lain, manfaat ekonomi diturunkan dari daya tukar. Yang keempat, terpisahkan. Untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Yang kelima, berkekuatan hukum. Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Memang pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomi timbul akibat hak-hak hukum. Meskipun demikian, hak pasar yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain. Pembahasan yang selanjutnya, pengukuran aset. Pengukuran aset adalah merupakan penentuan jumlah satuan moneter yang harus dinyatakan atau dilekatkan pada aset. Pengukuran merupakan syarat suatu aset dapat diakui. Artinya, bahwa aset dapat diakui jika dapat diukur dengan handal. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas
yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Yang keempat, nilai sekarang. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Yang kelima, nilai wajar. Pengukuran dengan nilai wajar dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain 1. Market approach, penggunaan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Yang kedua, income approach, konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, cost approach, sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama. Selanjutnya, saya masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu penilaian aset. Yang pertama, nilai likuidasi. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi operasionalnya. Yang kedua, nilai berkesinambungan. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika perusahaan dijual sebagai suatu bisnis operasi yang berkesinambungan. Yang ketiga, nilai buku dari aktiva. Nilai akuntansi dari aktiva dikurangi akumulasi penyusutan. Terdapat 3 jenis nilai buku, yaitu yang pertama, nilai buku dari perusahaan. Total aktiva perusahaan dikurangi kewajiban dan saham preferen yang tertera dalam neraca. Yang kedua, nilai pasar dari aktiva. Harga pasar di mana aktiva diperdagangkan pada dasar pasar bebas. Bagi perusahaan, nilai pasar terkadang dipandang sebagai nilai tertinggi dibandingkan nilai likuiditas atau nilai berkesinambungan. Yang ketiga, nilai intrinsik sekuritas. Harga sekuritas yang seharusnya, jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjang penilaian aktiva, pendapatan, prospek masa depan, manajemen, dan lain-lain, atau berdasarkan fakta-fakta, yaitu nilai sekarang, dari arus kas yang disediakan suatu investor, didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ditentukan sesuai dengan jumlah risiko yang menyertainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengakuan aset. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang mencantumkannya ke dalam laporan keuangan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan keuangan. Dalam pengertian ini menegaskan bahwa aset harus dapat dinilai atau diukur. Pembahasan yang terakhir, penyajian aset. Penyajian aset tetap yang dilakukan perusahaan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dan akumulasi penyusutan disajikan sekaligus tanpa menurut kelas aset. Perusahaan menggunakan dasar akrual dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Dasar akrual yaitu mengakui transaksi terkait perolehan aset tetap tersebut pada saat terjadinya. Secara umum, prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan.
Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Dan yang terakhir, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset dan dasar penilaian sedianya barang. Sekian penjelasan materi mengenai aset. Apabila ada kesalahan saat menjelaskan, kurangnya jelas dalam setiap kata kalimatnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.